Bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Chotu dan kakaknya yang bernama Pari. Mereka berdua adalah saudara kandung yang terlahir di keluarga miskin di India. Mereka adalah anak yatim piatu yang hidup dengan paman dan bibinya. Chotu adalah anak yang kedua, matanya buta dan gak bisa melihat. Untungnya, Pari adalah sosok kakak yang sayang banget sama adiknya. Saking sayang sama adiknya, Pari sengaja gagal dalam ujian supaya nggak naik kelas biar dia bisa satu kelas dengan adiknya. Padahal Pari adalah anak yang cerdas. Itu dilakukan supaya dia bisa dengan mudah membantu Chotu dalam proses belajar mengajar di kelas. Keadaan mereka yang serba nggak beruntung membuat mereka sering jadi bahan bulian. Tapi walaupun buta, Chotu termasuk anak yang berani. Tentu aja dia nggak melawan dengan fisiknya, melainkan dengan omongannya yang kadang-kadang pedas banget di telinga lawannya. पेट से गोबर सर में पहुंच गया है, दादागिरी करनी है तो बर-बर कर। चुप हो छोटू, अब मरे। Ya walaupun begitu dia tetap dibully. Contohnya ya kayak gini. Tapi Chotu tetap nggak peduli. Toh walaupun pakaiannya diambil, dia juga nggak bisa ngeliat katanya. Pada suatu hari, Chotu dan Pari diajak pamannya pergi menonton layar tancap, di mana di tempat itu sering diputar film-film India yang terkenal. Pari dan Chotu punya idolanya sendiri-sendiri. Pari ngefans berat dengan Shah Rukh Khan, sedangkan Chotu ngefans berat dengan Salman Khan. Kalau saya sih fans beratnya Amir Khan. Ketika sampai di tempat tujuan, banyak sekali poster-poster film yang ditempel di tembok. Di antara poster-poster itu, Pari salvok dengan poster Shah Rukh Khan yang menginfokan tentang kegiatan donor mata atau operasi mata. Jadi setelah selesai menonton film, sebelum pulang ke rumah, Pari mengambil poster itu untuk disimpan. Walaupun mereka ini keluarga yang miskin dan kekurangan, mereka tetap bersyukur dan bahagia menjalani hidup mereka. Di malam hari sebelum tidur, Pari menulis surat untuk Shah Rukh Khan. Di dalam suratnya, dia menceritakan tentang Chotu yang buta. Di situ dia juga menceritakan kalau dia pernah berjanji kepada adiknya bahwa dia akan membuat Chotu melihat lagi sebelum Chotu berumur 9 tahun. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke sekolah, dia singgah ke kantor pos dan mengirimkan surat yang dia tulis tadi malam. Sayangnya, Pari nggak punya cukup uang untuk membeli perangko. Tapi karena melihat kebaikan hati seorang kakak pada adiknya, Pak Pos ini pun siap membantunya dengan memberi perangko secara gratis. Saking semangatnya dalam membantu adiknya, Pari menulis surat setiap hari dan memberikannya ke Pak Pos. Pak Pos yang nggak mungkin membelikan perangko setiap hari pun memanggil paman mereka dan memberitahu bahwa si paman harus menghentikan kebiasaan Pari dan menyuruh si paman untuk bilang ke keponakannya kalau keinginannya untuk membantu adiknya adalah hal yang mustahil. Pak Pos pun mengembalikan sisa surat tersebut kepada si paman. Pada suatu hari, rumah mereka dikunjungi oleh seorang guru yang ingin mengajari Chotu membaca dengan huruf Braille. Tapi Pari masih optimis kalau Chotu bisa melihat lagi. Jadi nggak perlu diajarin huruf Braille. Namun sayangnya, si Bibi bersikeras kalau Chotu harus belajar huruf Braille, sehingga Pari nggak perlu pergi ke sekolah untuk membantu Chotu dan Pari disuruh kerja di ladang bersama si Bibi. Ibu guru ini pun bilang kalau Pari nggak perlu keluar dari sekolah, karena walau bagaimanapun, pendidikan adalah hal yang terpenting. Tapi dasar si Bibi pemikirannya masih kuno, yang menganggap ujung-ujungnya seorang perempuan nantinya juga akan jadi ibu rumah tangga, dan berkata kepada si ibu guru untuk nggak ikut campur dalam urusan masa depan keluarganya. Chotu yang mendengar hal itu pun kecewa dan pergi. Hari baru pun dijalani mereka berdua. Setiap pagi, Chotu akan diantar pamannya ke sekolah, karena Pari udah harus ikut ke ladang bersama bibinya. Chotu pun udah nggak semangat dalam menjalani harinya di sekolah, dan dia masih marah kepada bibinya karena keputusan yang udah bibinya buat. Pada malam hari, Pari menemukan surat yang dikembalikan Pak Pos kepada pamannya. Ternyata pamannya nggak tega untuk memberitahu hal tersebut kepada Pari sampai Pari menemukannya sendiri. Keesokan paginya ketika bekerja di ladang, dia bertemu dengan Gardu, pemuda yang terkenal kaya di desanya. Ternyata Gardu mau pergi ke sebuah tempat di mana Shah Rukh Khan akan syuting di sana. Jadi sepulang dari ladang, Pari memohon kepada pamannya untuk mengantarkannya ke lokasi yang dimaksud. Tapi karena jaraknya jauh sekali, sekitar 2 hari perjalanan, pamannya nggak bisa membantu Pari karena si paman ini tipe suami yang takut istri. Dibandingkan membantu keponakannya, dia lebih takut kepada istrinya yang garang benar. Jadi pada malam hari, Pari menyiapkan segala perbekalan dan memutuskan pergi ke lokasi syutingnya Shah Rukh Khan bersama Chotu dengan berjalan kaki. Dengan modal nekat dan bekal yang seadanya, serta berbekal semangat untuk kesembuhan adiknya, perjalanan mereka bertemu dengan Shah Rukh Khan pun dimulai pada hari itu. Paman dan bibinya yang menyadari kepergian mereka pun khawatir dan menyesali keadaan mereka yang seperti ini. Apalagi menurut si paman, Chotu mengalami kebutaan karena disebabkan kelaparan yang pernah dia derita ketika masih kecil, sehingga dia mendapatkan penyakit yang menyebabkan penglihatannya jadi hilang.
Jadi si paman memutuskan untuk pergi menyusul mereka. Sementara itu di perjalanan, Pari dan Chotu kehabisan air minum karena botol yang mereka bawa ternyata bocor. Jadi mereka meminta air kepada supir truk yang kebetulan lagi istirahat. Mereka pun menceritakan tujuan mereka yang ternyata menurut si supir truk mereka salah jalan. Untungnya supir truk ini baik sekali dan mengantarkan mereka berdua ke persimpangan menuju lokasi tujuan yang benar. Di sana mereka melanjutkan perjalanan kembali dengan menumpang sebuah arak-arakan pernikahan. Namun mereka masih jauh dari tujuan sehingga orang ini menawarkan Pari dan Chotu ikut di dalam pesta pernikahan dan menginap semalam. Sebagai orang miskin, mereka sangat menikmati malam itu dengan makanan enak dan suasana yang meriah. Chotu juga mendapatkan teman baru bernama Samsir, anak dari si bapak tadi. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil satu ke mobil yang lainnya dan bertemu orang-orang baru yang mereka temui ketika di perjalanan. Yang nggak mereka sadari adalah ketika jauh dari rumah, mereka nggak akan tahu bahaya apa yang akan mengancam. Seperti ketika mereka menumpang mobil yang menuju lokasi syuting Shah Rukh Khan, ternyata itu adalah mobil penculik anak. Mereka memberi makanan kepada Chotu dan Pari yang membuat mereka tertidur. Untungnya, ketika di jalan, mobil ini kena begal sama perempuan. Sebut saja namanya Begalwati. Harta si penculik diambil termasuk kunci mobilnya. Ketika perempuan ini ingin mengecek bagasi, si penculik pun kabur melarikan diri. Dan ketika diperiksa, perempuan ini menemukan Pari dan Chotu yang tak sadarkan diri. Mereka pun berhasil selamat dan dibawa ke perkemahan perempuan itu, di mana di sana dia bertemu dengan seorang nenek yang buta. Ya, bisa dibilang dia adalah paranormal di tempat itu, di mana dia mengatakan kepada Pari bahwa Pari dan Chotu cuma punya waktu 3 hari, dan seseorang yang gendut dan aneh akan membantu mereka. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Seperti yang nenek itu bilang bahwa seseorang yang gendut dan aneh akan membantu mereka. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang yang dimaksud, mereka pun segera mengikuti orang tersebut. Orang ini bernama Badrinath. Dia adalah mantan supir truk yang kehilangan keluarganya karena kecelakaan. Jadi dia sering kelihatan berjalan dengan membawa setir. Dan benar aja, ketika ada badai pasir, orang ini juga yang menolong mereka. Kemudian, ketika mereka melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sebuah tempat, Pari bertemu dengan Gardu di tempat itu. Ternyata, motor Gardu udah rusak selama 5 hari dan mekaniknya nggak bisa membenarkan motornya. Untungnya, Badrinath yang mantan supir truk bisa membantu membenarkan motor Gardu. Pari dan Chotu pun akhirnya naik motor bersama Gardu menuju lokasi syuting Shah Rukh Khan. Tapi sesampainya di sana, sayang sekali, syutingnya dibatalkan dan Shah Rukh Khan nggak ada di lokasi. Ketika menanyakan orang yang bertanggung jawab di sana, mereka mendapatkan informasi kalau Shah Rukh Khan akan syuting di lokasi lain yang jaraknya 30 km dari sana. Jadi mereka pun untuk yang kesekian kalinya melanjutkan perjalanan kembali berharap bertemu dengan Shah Rukh Khan demi kesembuhan mata Chotu. Mereka terpaksa berjalan melintasi padang pasir untuk memotong jalan. Ditambah lagi, karena mereka kehabisan air, Pari dan Chotu dehidrasi dan jatuh pingsan. Pari. Mereka pun diselamatkan oleh orang yang gak dikenal dan dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya, orang yang menyelamatkan mereka gak cuma membayar biaya rumah sakit, tapi juga menanggung operasi mata Chotu. Si paman pun akhirnya berhasil menyusul dan menemukan mereka berdua. Chotu pun mendapatkan jadwal operasi untuk matanya. Orang yang menyelamatkan mereka masih menjadi misteri, tapi Pari yakin orang yang membawa mereka ke rumah sakit adalah Shah Rukh Khan. Ketika menunggu di luar ruang operasi, Pari sempat melihat sosok Shah Rukh Khan dari belakang. Sayangnya ketika Pari mengejarnya, sosok itu udah keburu pergi. Pari pun menanyakan kepada dokter siapa orang yang baru pergi tadi. Si dokter cuma tersenyum lebar. Ketika kembali ke ruang tunggu, Pari pun menemukan surat yang ia tulis kepada Shah Rukh Khan dan terlihat surat itu udah dibaca. Karena itu Pari jadi tambah yakin kalau orang yang menolong mereka adalah benar-benar Shah Rukh Khan. Chotu yang selesai operasi pun ditanya sama perawat siapa yang ingin dia lihat pertama kali. Chotu malah bilang kalau dia pengen ngelihat Salman Khan idolanya. Jawaban yang membuat Pari kehilangan senyumnya. Tapi itu hanyalah sebuah candaan Chotu kepada Pari. Akhirnya Pari menepati janjinya untuk mengembalikan penglihatan Chotu tepat di ulang tahun Chotu yang ke-9 tahun. Sebuah perjuangan yang hebat dari seorang kakak untuk adiknya yang patut diacungi jempol. Sebuah kekuatan tekad yang bisa menghadirkan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Semua itu cuma butuh usaha, doa, dan niat yang kuat. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Saya Abhay Saputra. To be continue.